Ya, buat nostalgia lagi nih soal fan-made alternatif Bobo Boy. Yang enaknya lanjut ke tahap 3 atau di remake dulu tahap satunya, atau fusionnya kita 3D-in sekalian juga sekaligus nge-revamp modelnya. Baiklah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita nostalgia alternatif universe Bobo Boy. Let's check this out. Yay! 1. Alternatif Bobo Boy atau Ahmad Sobri. Buat kalian yang belum tahu, Ahmad Sobri merupakan seorang bocah dari bumi yang tidak sengaja menemukan sebuah power spera yang memiliki kemampuan untuk membuat kuasa tiruan. Sehingga Sobri yang ngefans dengan The Elementals, yaitu para pengguna kuasa elemental Genda, mendapatkan replika kekuatan elemental yang disebut dengan alternatif elemental dari si power spera. Dari segi desain, Ahmad Sobri tidak berbeda jauh dengan desain Bobo Boy di universe utama. Namun yang membedakannya, Ahmad Sobri memiliki warna yang didominasi warna biru. Untuk kekuatannya, Ahmad Sobri memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun hanya replika kuasa dari fenomena alam, Ahmad Sobri memiliki 7 kuasa alternatif elemental yang mirip seperti elemental asli, yang terdiri dari kuasa listrik, udara, batu, bara, cair, bunga, dan sinar, yang dimana Sobri bisa mengendalikan elemental alam yang ada di sekitarnya, tetapi tidak bisa menghasilkannya. 2. Alternatif Yaya atau Mimi. Buat kalian yang belum tahu, Mimi merupakan salah satu sahabat dari Sobri, sehingga Mimi yang tegas dan memiliki sifat pemarah diberikan kuasa Esper, yang disebut dengan alternatif strong dari si power spera. Dari segi desain, Mimi sangat berbeda jauh dengan desain Yaya di universe utama. Itu karena yang membedakannya, Mimi itu tidak menggunakan jilbab dan warnanya didominan dengan warna merah. Untuk kekuatannya, Mimi memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun hanya replikasi kuasa dari seorang Esper, Mimi mendapatkan kemampuan yang sama seperti seorang Esper yang asli, seperti mengendalikan benda tanpa menyentuhnya atau telekinesis, sehingga ia bisa menyerang musuhnya tanpa menyentuhnya. Selain itu, ia juga bisa menggunakan telekinesisnya untuk melayang di udara. 3. Alternatif Gopal atau Aramugam. Buat kalian yang belum tahu, Aramugam merupakan salah satu sahabat dari Sobri, sehingga Aramugam yang pandai, kuat, dan pemberani diberi kuasa transformasi, yang disebut dengan alternatif transform dari si power spera. Dari segi desain, Aramugam tidak berbeda jauh dengan desain Gopal di universe utama. Namun yang membedakannya, Aramugam menggunakan jaket yang didominasi dengan warna hitam dan ungu. Untuk kekuatannya, Aramugam memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun hanya replikasi dari sebuah film, Aramugam memiliki kemampuan untuk bertransformasi jadi benda yang dia makan, seperti hewan dan tumbuhan. Sehingga untuk bertarung, Aramugam harus memakan sesuatu supaya bisa bertransformasi, sehingga Aramugam bisa menggunakan ability dari bahan yang dia makan. 4. Alternatif Ying atau Ahmeng. Buat kalian yang belum tahu, Ahmeng merupakan salah satu sahabat dari Sobri, sehingga Ahmeng yang narsis namun jenius diberikan kuasa penghenti waktu yang disebut dengan alternatif time dari si power spera. Dari segi desain, Ahmeng sangatlah berbeda jauh dengan desain Ying di universe utama. Itu karena yang membedakannya, Ahmeng merupakan seorang lanang yang bergaya ala-ala tentara. Untuk kekuatannya, Ahmeng memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun hanya replikasi kuasa dari distorsi waktu, Ahmeng mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi ruang waktu, seperti memanipulasi pergerakannya di dalam waktu yang berhenti, sehingga Ahmeng terlihat memiliki kecepatan yang sangat cepat, ataupun terlihat berteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sekelip mata. 5. Alternatif Feng atau Robert Tan. Buat kalian yang belum tahu, Robert Tan merupakan seorang alien yang menjadi sahabat Sobri, sehingga Robert Tan yang dingin, pendiam, dan tidak banyak bicara diberikan kuasa manipulasi energi putih yang disebut dengan alternatif Flash dari si power spera. Dari segi desain, Robert Tan sangatlah berbeda jauh dengan desain Feng di universe utama. Itu karena yang membedakannya, hampir seluruh tubuhnya didominasi dengan warna putih. Untuk kekuatannya,
Robert Tan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun hanya replikasi kuasa White Hole, Robert Tan mendapatkan kemampuan manipulasi energi yang hebat yang bisa dia ubah-ubah. Dan penggunaan energinya sering disebut dengan White Shadow, yang hal ini memungkinkannya untuk memanipulasi bentuk energinya saat bertarung, sehingga menciptakan serangan yang kuat. 6. Alternatif Quali atau Sudipi. Buat kalian yang belum tahu, Sudipi merupakan salah satu sahabat baru Sobri. Namun Sudipi menolak diberikan kuasa. Itu karena dia sudah terampil dan cekatan, karena dia seorang juru masak yang membuatnya sangat terampil, baik itu di dapur ataupun dalam sebuah pertarungan. Dari segi desain, Sudipi gak berbeda jauh dengan desain Quali di universe utama. Itu karena yang membedakannya, Sudipi punya jenis pohon sakura pada tubuhnya dan gendernya juga seorang perempuan. Untuk kekuatannya, Sudipi memiliki keterampilan yang sangat hebat. Walaupun tidak menggunakan replikasi kuasa dari Power Spera, Sudipi punya keterampilan untuk bertarung menggunakan alat-alat masaknya. Namun dengan memanfaatkan aliran berpedang seorang samurai di luar angkasa, Sudipi mengkombinasikannya dengan alat masaknya yang berupa sudip yang bisa dia gunakan sebagai pedang. 7. Power Spera Alter Bot. Perlu diingat ya, karena di sini Retaka tidak pernah menjadi jahat, garis takdir Ochobot yang juga terjadi menjadi berbeda, sehingga Ochobot itu tidak pernah bertemu dengan Boboiboy. Namun perannya itu digantikan oleh Power Spera Alter Bot yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kuasa dengan menyedot fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dan dia jugalah sosok yang memberikan kuasa kepada Ahmad Sobri dan kawan-kawannya, sehingga mereka dijuluki sebagai alternatif hero dan Ahmad Sobri mendapatkan gelar sebagai alternatif Boboiboy. Yang pertama, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental Halilintar, yaitu Boboiboy Electric. Dari desainnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari Boboiboy Halilintar, namun dengan konsep baju Boboiboy Taupan. Seperti yang kita tahu, elektrik atau listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Electric mampu memanipulasi listrik yang ada di sekitarnya. Dan Boboiboy Electric hanya menggunakan satu buah katana elektrik yang ia gunakan untuk mengendalikan aliran listrik yang ada di sekitarnya, dengan digabungkan dengan kecepatan yang luar biasa cepat sehingga menghasilkan serangan yang sangat mematikan. Yang kedua, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental Taufan, yaitu Boboiboy Tornado. Dari desainnya sedikit mengalami perubahan di bagian kerah baju karena terinspirasi dari desain Boboiboy Halilintar. Seperti yang kita tahu, tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tornado memiliki kemampuan untuk mengendalikan pusaran angin dengan sangat bebas menggunakan senjata andalannya, yaitu Yoyonedo. Ia bisa menciptakan pusaran angin yang bisa menyedot dan menghempaskan benda apapun yang ada di sekitarnya, dan ditambah kemampuan untuk terbang yang tentunya menambah kelincahannya. Yang ketiga, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental gempa, yaitu Boboiboy Besi. Dibandingkan dengan alternatif elemental yang lain, originalitas dari desainnya tidak menyerupai elemental original Boboiboy. Seperti yang kita tahu, besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar dari bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Besi mampu memanipulasi logam-logam yang ada di sekitarnya, terutama besi yang ia bisa menciptakan berbagai macam jenis senjata menggunakan besi yang ia kendalikan, seperti salah satunya adalah tangan besi. Dan dia juga memiliki defense yang cukup kuat karena pertahanan yang ia bangun menggunakan besi dengan kuasa elektromagnetiknya.
Yang keempat, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental blaze, yaitu Boboiboy api biru. Dari desainnya tetap menggunakan Boboiboy blaze sebagai desain dasarnya, namun dengan lengan jaket yang lebih panjang dan penambahan hoodie. Seperti yang kita tahu, Blue Flame atau api biru muncul karena tekanan gas yang berinteraksi dengan belerang. Keluarnya H2S di permukaan dengan suhu tinggi menimbulkan api dengan warna biru, sehingga kemudian dijuluki dengan api biru. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy api biru mampu mengendalikan api yang sangat panas yang ia memiliki warna biru, dan api biru yang dihasilkan bisa menghanguskan benda apapun yang dibakar oleh apinya. Ditambah api biru yang diciptakan bisa ia manipulasi menjadi berbagai macam bentuk hewan berapi biru yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk melawan musuhnya. Yang kelima, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental es, yaitu Boboiboy Tsunami. Dari desainnya, Boboiboy Tsunami menggunakan jaket tanpa lengan dan tidak menggunakan hoodie seperti original Boboiboy. Seperti yang kita tahu, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami juga bergantung pada kedalaman laut. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tsunami mampu mengendalikan air dalam jumlah yang besar menggunakan senjata andalannya, yaitu Surfing Nami. Selain itu, dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Tsunami mampu memanipulasi bentuk air yang ia kendalikan, sehingga ia bisa menciptakan serangan yang lebih fleksibel saat bertarung. Yang keenam, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental duri, yaitu Boboiboy Flora. Desainnya dibuat berbeda dari Boboiboy duri dengan menggunakan jaket yang dibuat menjadi jubah. Seperti yang kita tahu, Flora adalah khazanah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Biasanya ditulis di depan nama geografis, misalnya Nabatah Jawa, Nabatah Asia, ataupun Nabatah Australia. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Flora mampu menumbuhkan tumbuhan dengan sangat cepat yang bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Ia juga memiliki ilmu pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang ada di seluruh dunia, sehingga ia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut yang bisa ia manfaatkan saat bertarung sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, kita ada alternatif elemental dari elemental solar, yaitu Boboiboy Laser. Desainnya cukup berbeda dari Boboiboy Solar karena menggunakan desain gabungan dari Boboiboy Duri. Seperti yang kita tahu, laser merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata secara normal, yang melalui proses pancaran terstimulasi. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Laser mampu memanipulasi cahaya laser yang dihasilkan menjadi berbagai jenis serangan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ditambah pergerakan Boboiboy Laser yang sangat sulit dibaca karena ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat selama tempat dia berpindah masih terlihat oleh Boboiboy Laser. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, mata ne, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu kehadiranmu. Yes. Jadikan hanya aku satu